kota ini, kru topi jerami tidak diserang oleh musuh, tapi dihancurkan oleh keputusan mereka sendiri. Water 7 adalah tempat di mana persahabatan mulai retak. 1, 2, dan cerita pun dimulai. Malam perlahan turun di Water 7. Nami terus membujuk Luffy agar tidak melawan Usopp. Namun Luffy berkata, ia sudah melangkah sejauh ini dan tidak mungkin mundur sekarang. Di sisi lain, Sanji malah berdebat dengan Zoro. Sanji menyalahkan Zoro karena tidak mengalahkan. Keluarga Franky sejak awal, Nami datang melerai. Ia memerintah mereka berhenti berdebat karena suasana sudah cukup buruk. Sementara itu, Usopp didatangi oleh Chopper. Chopper ingin mengobati luka-lukanya dan bahkan ingin ikut bersamanya. Namun Usopp menolaknya. Ia mengusir Chopper dan berkata bahwa mereka bukan teman lagi. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Luffy sudah siap. Ia berkata pada seluruh krunya agar tidak ada satupun yang turun dari Going Merry. Tak lama kemudian, Usopp datang. Ia meminta Luffy untuk bertarung dengan serius. Dan duel itu pun dimulai. Usopp mengeluarkan jurus-jurus uniknya. Dia bahkan menipu Luffy dengan saus yang ia gunakan sebagai darah. Di titik itu, Luffy merasa ragu. Dalam hatinya, ia tidak ingin melawan temannya sendiri. Namun, Usopp tidak berhenti menyerang, membuat ledakan besar. Luffy teringat semua kenangan mereka, perjalanan panjang yang sudah mereka lewati bersama. Saat ledakan reda, Luffy melancarkan serangan penentuan. Usopp masih mencoba melawan, bahkan menggunakan Impact Dial untuk membalikkan serangan Luffy. Namun kekuatan Luffy terlalu besar. Akhirnya, Usopp tumbang. Luffy berkata pada Usopp untuk mengambil saja Going Merry, karena Luffy akan mendapatkan kapal baru dan kembali berlayar ke lautan. Luffy membalikkan badan, dan dengan suara berat, ia mengucapkan selamat tinggal. Di atas kapal, Chopper ingin segera menolong Usopp, namun Sanji mencegahnya. Sanji berkata, jika Chopper menolongnya sekarang, itu hanya akan melukai harga diri Usopp. Luffy kembali mendekati kapal. Membelakangi Usopp, ia berkata pelan bahwa semua ini sangat sulit. Zoro menimpali. Ia mengatakan bahwa ini adalah resiko seorang kapten. Jika Luffy ragu pada keputusannya, lalu siapa lagi yang bisa mereka percaya? Sementara itu, kru lainnya hanya bisa menangis. Dan di saat yang sama, air mata juga menetes dari mata Luffy. Chopper akhirnya turun diam-diam. Ia meletakkan obat di dekat Usopp, lalu kembali ke kapal. Tanpa mereka sadari, Usopp juga menangis sendirian. Di sana, setelah kejadian malam itu, kru topi jerami yang tersisa berkumpul di sebuah loteng. Zoro, Sanji, Chopper, dan Luffy ada di sana. Selain memikirkan apa yang terjadi semalam, mereka juga kebingungan di mana harus mencari Robin. Mereka memutuskan untuk berkeliling kota sekali lagi. Sementara itu, Luffy hanya duduk dan melamun. Tiba-tiba, Nami datang berteriak. Ia mengatakan bahwa Iceberg ditembak di kediamannya. Sanji bertanya siapa Iceberg, karena ia belum tahu siapa wali kota Water 7. Nami menjelaskan cepat bahwa Iceberg adalah wali kota, sekaligus orang yang menolong mereka. Mendengar itu, Luffy tertarik dan ingin melihat kondisinya. Nami ikut bersama Luffy. Sementara Sanji, Zoro, dan Chopper memilih mencari Robin. Di tempat Iceberg, ia sudah dirawat oleh dokter. Khalifa terlihat sangat khawatir. Dokter mengatakan Iceberg terkena 2 tembakan dari depan dan 3 dari belakang. Para pegawai menduga ini adalah ulah pemerintah dunia yang kemarin menemui Iceberg. Pauli pun segera menuju lokasi. Saat Pauli tiba di Dok 1, tempat itu sudah dipenuhi wartawan hingga ia kesulitan masuk. Di sisi lain, Luffy bertemu Nami yang mengendarai Yagara. Mereka pun menuju kantor Iceberg. Nami memberikan Luffy sebuah koran berisi berita tentang Iceberg. Sepanjang perjalanan, Nami hanya diam. Ia menatap tempat di mana Usopp tergeletak semalam dan teringat padanya. Di pantai, Franky baru saja kembali dari belanja. Ia terkejut melihat rumah keluarganya hancur berantakan. Ia juga marah melihat bawahannya dikalahkan. Franky langsung tahu siapa pelakunya, Mugiwara. Tak lama, anak buahnya datang dan mengadu pada Franky. Franky pun memutuskan untuk balas dendam, apalagi mereka tahu di mana Mugiwara berada. Di stasiun laut, Chimney dan kucingnya merasakan angin laut yang bertiup kencang. Kokoro mengatakan bahwa Aqua Laguna akan segera datang dan menyuruh Chimney bersiap pulang. Bel kota Water 7 pun berbunyi. Badan bencana mengumumkan fenomena tahunan bernama Aqua Laguna. Sanji dan Chopper kebingungan dan bertanya pada warga sekitar. Mereka diberitahu bahwa Aqua Laguna adalah bencana tahunan yang akan merendam kota selama beberapa hari. Mereka disarankan untuk mengungsi ke tempat tinggi. Kembali ke Luffy, ia tiba di Dok 1. Namun jalan tertutup wartawan. Saat ia bingung mencari jalan masuk, tiba-tiba terjadi kehebohan. Orang-orang berteriak dan berhamburan lari. Sumber kehebohan itu adalah Franky. Franky datang dengan wajah penuh amarah mencari Luffy. Situasi makin panas saat Luffy menantangnya. Franky marah besar karena 300 juta berry miliknya. Di kantor Iceberg, Pauli dan para pegawai berkumpul. Iceberg sudah sadar, namun ia tidak mengingat jelas siapa yang menyerangnya malam itu. Saat wartawan tahu Iceberg sadar, mereka bersorak gembira karena Iceberg adalah orang nomor 1 di Water 7.
Kembali ke pertarungan. Frankie marah sampai menyemburkan api dari mulutnya. Semua orang panik. Luffy mengira Frankie memakan buah iblis. Namun Frankie melompat ke laut dan menyerang dari bawah air. Itu berarti ia bukan pengguna buah iblis. Frankie bahkan menjulurkan tinju rantai yang menghantam Luffy jauh. Nami keheranan. Manusia jenis apa sebenarnya Frankie ini? Frankie dengan bangga berkata, ia adalah manusia modifikasi. Seorang cyborg. Di kantor Iceberg, ia akhirnya mengingat pelaku penyerangan. Seorang pria besar dan seorang wanita, Nico Robin. Mendengar itu, amarah Pauli meledak. Ia berniat membalas Mugiwara. Sementara itu, Sanji dan Chopper terus mencari Robin. Namun Chopper tampak sangat khawatir. Ada seseorang yang nggak tahu soal Aqua Laguna. Sanji pun peka. Ia mengantar Chopper kembali ke Mary. Karena orang yang dikhawatirkan Chopper adalah Usopp. Saat amarah Pauli memuncak, datang seorang pria tua membawa kabar. Ia mengatakan bahwa Luffy sedang bertarung melawan Frankie di galangan kapal. Dan pertarungan itu merusak galangan kapal mereka. Di sisi lain, Luffy yang bertarung melawan Frankie mulai merasa kewalahan. Ia belum terbiasa dengan jurus-jurus cyborg milik Frankie. Tak jarang, Luffy menerima pukulan bertubi-tubi. Namun di tengah pertarungan, mereka tiba-tiba dilerai oleh Pauli dan para pegawai Galila. Tanpa basa-basi, mereka langsung menuduh Luffy sebagai penyerang Iceberg. Luffy dihajar terus-menerus. Frankie yang melihat itu justru marah. Karena bagi Frankie, Luffy adalah mangsanya sendiri. Ia kesal karena pertarungannya diganggu. Dan tanpa pikir panjang, Frankie malah menyerang para tukang kapal Galila. Luffy kebingungan. Ia tidak mengerti kenapa justru dirinya yang diserang. Ia hanya bisa menghindar. Pauli lalu menjelaskan bahwa Luffy lah yang dituduh menyerang Iceberg semalam. Mendengar itu, Luffy kaget. Ia sama sekali tidak tahu apa-apa, namun sudah dicap sebagai pelaku. Di saat yang sama, para wartawan mendengar kabar bahwa kru topi jerami adalah pelakunya. Berita itu langsung disebarkan ke seluruh kota. Wajah Luffy dipajang jelas di koran. Seluruh kru Mugiwara pun mulai dipojokkan. Pauli terus menekan Luffy. Ia mengatakan, jika Luffy berani menyakiti Iceberg, maka ia juga berani berhadapan dengan Galila dan seluruh rakyat Water 7. Luffy mencoba menjelaskan, ia ingin bertemu Iceberg karena yakin ini hanya kesalahpahaman. Namun Pauli tidak mengizinkan. Ia justru kembali menyerang Luffy. Melihat hal itu, Frankie yang sejak tadi diabaikan menjadi semakin kesal. Walau musuhnya sama-sama dihajar, Frankie ingin mengalahkan Luffy secara personal. Karena itu, Frankie mengamuk. Ia menyerang para pegawai Galila dengan brutal hingga properti galangan kapal rusak berantakan. Akibat kekacauan itu, Nami yang sebelumnya disandera warga berhasil melepaskan diri. Luffy langsung mengajak Nami pergi. Mereka berniat menemui Iceberg untuk meluruskan semua kesalahpahaman. Sementara itu, Sanji dan Chopper sampai di dekat Going Merry. Mereka berteriak keras tentang Aqua Laguna, berharap Usopp mendengar. Dan benar saja, Usopp keluar. Yang nggak tahu siapa yang membuat kegaduhan, karena Sanji dan Chopper sudah kabur. Namun setidaknya, Usopp kini tahu tentang ombak besar Aqua Laguna. Dan setelah keributan di galangan kapal, Frankie yang kehabisan tenaga memilih mundur. Pauli dan para pegawai Galila langsung memperketat pencarian Mugiwara. Mereka menyebar ke seluruh pulau. Pauli yakin dengan Aqua Laguna yang akan datang dan hanya 2 jadwal kereta laut, Mugiwara tidak akan bisa kabur. Luffy dan Nami yang berhasil meloloskan diri kini berada di atap yang berhadapan langsung dengan kantor Iceberg. Di bawah, wartawan dan tukang kapal berkumpul sangat banyak. Tanpa pikir panjang, Luffy langsung menyusup masuk, meninggalkan Nami. Tentu saja, Luffy langsung dikejar banyak orang. Tak lama kemudian, ia bertemu Khalifah. Khalifah mendapat perintah untuk memanggil Luffy ke ruangan Iceberg. Saat bertemu Iceberg, Luffy langsung bertanya tentang masalah semalam dan keterlibatan Robin. Namun Iceberg justru menodongkan senjata. Ia mengiyakan bahwa pelakunya adalah Nico Robin. Sementara itu, di seluruh pulau, berita tentang Luffy sebagai pelaku penembakan Iceberg sudah menyebar luas. Di stasiun kereta laut, Kokoro baru saja tiba di Water 7. Ia heran melihat kota yang penuh kegaduhan. Kembali ke Luffy, setelah meninggalkan kantor Iceberg, ia membawa Nami pergi. Nami mulai merasakan perubahan cuaca dan tekanan atmosfer yang tidak biasa. Ia menduga akan terjadi badai besar di Water 7. Dengan banyaknya hal yang harus dipikirkan, Nami mengajak Luffy kembali ke penginapan. Di sebuah bar, Frankie datang untuk mengisi bahan bakarnya, cola. Ia sudah mengenal pemilik bar itu, Blueno. Frankie pesta dengan uang curiannya, hingga Kokoro menegurnya. Kokoro bertanya tentang kekacauan di Water 7 dan masalah Iceberg. Frankie berkata bahwa semua itu ulah Mugiwara. Namun Kokoro punya asumsi lain. Ia menduga pelakunya bisa saja pemerintah dunia. Kokoro bahkan menyebut organisasi bayangan bernama CP9 yang mampu menghabisi seseorang tanpa meninggalkan jejak. Di suatu tempat lain, Robin terlihat sedang berbincang dengan 2 pria. Mereka adalah anggota CP9. Pria itu mengatakan bahwa mereka akan kembali menyusup ke kediaman Iceberg untuk mencari sesuatu. Di tengah persiapan evakuasi Aqua Laguna, kru Mugiwara diburu di seluruh penjuru kota.
Zoro kebingungan mencari Robin. Luffy dan Nami berlari ke penginapan. Going Merry digeledah. Bahkan Usopp ikut dicari. Sanji dan Chopper melihat jadwal kereta laut. Mereka menduga Robin mungkin menggunakan kereta untuk pergi. Tiba-tiba, Chopper mencium sebuah aroma. Ia berlari mengikuti instingnya. Dan benar saja, Robin berdiri di sana. Sanji membujuk Robin untuk kembali ke kru. Namun Robin menolak. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi dan tidak akan berlayar lagi bersama mereka. Sanji mencoba menyusul, tapi Robin melarangnya. Robin mengatakan bahwa benar dialah yang menyelinap dan menyerang wali kota. Ia sengaja menjatuhkan nama Mugiwara untuk melarikan diri. Sanji dan Chopper tidak percaya mendengarnya. Robin mengatakan dirinya adalah perempuan dengan masa lalu yang gelap. Sebagai perpisahan, Robin mengucapkan terima kasih karena telah menerimanya. Lalu, ia pergi. Sanji menyuruh Chopper menemui Luffy dan menceritakan semuanya. Sementara Sanji akan melakukan sesuatu. Di sisi lain, Luffy, Nami, dan Zoro sedang dikejar-kejar tukang kapal. Mereka bersembunyi di bawah jembatan. Saat keadaan aman, tiba-tiba Chopper muncul dan membuat mereka terjatuh ke air. Di sisi lain, Usopp terlihat memohon untuk membeli alat perbaikan kapal. Awalnya ditolak karena toko akan tutup dan mengungsi. Namun melihat Usopp yang lapar dan bersungguh-sungguh, pemilik toko akhirnya memberi bantuan. Bahkan ia memberinya makanan. Usopp kembali ke Merry dan memperbaikinya sebisanya. Sementara di bar Blue Eno, Franky kembali teringat dendamnya pada Luffy. Ia mengamuk dan bergegas mencarinya. Sementara itu, Chopper menceritakan semua perkataan Robin pada Luffy. Luffy terpukul. Ia masih nggak percaya. Zoro berkata, mereka harus memutuskan apakah Robin musuh atau masih teman. Zoro menduga Robin sedang melakukan sesuatu yang besar untuk menjadikan mereka kambing hitam. Luffy akhirnya memutuskan ia akan menemui Robin langsung di kantor Iceberg. Malam itu, mereka bergerak ke sana karena Iceberg pernah mengatakan Robin bersama seseorang yang bukan kru Mugiwara. Di sisi lain, Franky mendapat laporan. Salah satu kru Mugiwara terlihat di kapal. Franky berniat menculiknya untuk memancing Luffy. Targetnya, Usopp. Di galangan kapal yang menjadi tempat pengungsian, isu menyebar. Dikatakan bahwa Mugiwara akan menyerang lagi malam ini. Penjagaan di kantor Iceberg diperketat. Para mandor kuat bahkan berjaga semalaman di depan kamar Iceberg. Kadang yang paling menyakitkan bukanlah musuh di luar sana, tapi keputusan yang harus diambil demi terus berlayar. Dan di Water 7, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Saksikan kelanjutan alur cerita One Piece Water 7 di channel Anime D ini. Sampai jumpa dan terima kasih.